Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli, NPM 2174201065. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberi dosen saya, Bapak Ibrahim Pikma, edisi SHMH. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang kasus cybercrime. Sebelum saya memberikan satu contoh tentang kasus cybercrime, saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah serangkaian aktivitas kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, sebagai medium utama. Kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk tindak ilegal yang dilakukan secara elektronik atau digital, seringkali dengan tujuan mencuri data, merusak sistem, atau memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Salah satu aspek penting dari cybercrime adalah sifatnya yang global dan lintas batas. Pelaku kejahatan cybercrime dapat beroperasi dari mana saja di dunia, membuatnya sulit untuk ditangkap dan diadili. Mereka sering menggunakan teknik-teknik canggih dan terus berkembang untuk menghindari deteksi dan eksploitasi kelemahan dalam infrastruktur digital. Contoh satu kasus cybercrime, kasus kebocoran eKTP 2018. Pada tahun 2018, terjadi kasus kebocoran data KTP elektronik di Indonesia. Kasus ini menyebabkan bocornya data pribadi 191 juta penduduk Indonesia. Data yang bocor tersebut meliputi nomor induk kependudukan, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, dan riwayat pendidikan. Kasus ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikhawatirkan akan menjadi sasaran kejahatan cyber seperti penipuan, pencurian identitas, dan pemerasan. Kasus ini menjadi sorotan dunia karena jumlah data yang bocor sangat besar. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap serangan cyber crime. Bahkan lembaga pemerintahan pun dapat menjadi target penyerangan. Namun ada juga modus lainnya, seperti tipuan nasabah telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dan lewat internet dengan cara yang telah ditentukan penipu, ataupun saat kartu ATM masih dalam mesin, tiba-tiba ada orang lain menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah ikut fasilitas internet banking, sehingga user ID dan password diketahui orang tersebut. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime uncouth access dan hacking cracking. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik agen properti. Sasaran dari kasus ini, kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi, agen person. Penggunaan enkripsi, yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password, penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat subset. Hal ini akan membuat orang tidak biasa menyadap data atau transaksi yang dikirimkan dari ke server www. Salah satunya mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan socket layer SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, server www dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. Penggunaan firewall, tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan itu datang saya, bila benarnya datang dari Allah. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.